kasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Abbas. Kali ini akan menceritakan tentang seorang bapak, yaitu bapaknya Paitun yang memiliki iman yang teguh dan pantang luruh. Setiap usai misa kudus di stasi paling ujung di sebuah paroki yang saya layani, saya selalu ada jadwal kunjungan ke keluarga sembari mendapat jamuan makan. Namun setelah sekian lama masing-masing keluarga sudah mendapat giliran, maklum stasi kecil tidak sampai 25 kakak. Giliran keluarga yang menjamu saya sudah kembali ke keluarga yang pertama. Tetapi saya merasa bahwa ada keluarga yang belum saya kunjungi. Padahal keluarga ini, bapak, ibu, dan anak-anaknya ada 2. Rajin sekali ke gereja dengan naik sepeda ontel dan bahkan datang sering lebih awal. Pikir saya, rasa-rasanya saya belum pernah ke rumah keluarga ini. Mengapa saya belum dijadwal, tidak masuk dalam jadwal yang saya kunjungi? Kebetulan dalam keluarga itu ada anak gadisnya yang manis. Nah, terserahlah Anda berpikiran apa. Namun inilah pikiran saya. Jika saya berkunjung ke rumahnya, saya akan lebih leluasa untuk menanyakan tentang anak gadisnya. Apakah orang tuanya memiliki rencana untuk bagaimana masa depannya. Saya akan berupaya untuk menyelamatkannya dalam tanda petik dengan cara agar ia mendapat pekerjaan di rumah retret atau tempat suter, atau ada donatur yang melanjutkan kursus, atau syukur-syukur bisa kuliah. Yang pasti jangan sampai anak gadis yang manis itu nantinya menikah di luar gereja atau lompat pagar. Ketika itu saya memang masih pastor muda. Apa alasannya ketua stasi tidak menjadwalkan saya makan di rumahnya? Jangan-jangan bapak ketua gadis tersebut ya khawatir kalau imam mudanya kepencut dengan gadisnya. Dugaan negatif saya seketika adalah begitu. Setelah saya tanyakan kepada bapak stasi, alasannya demikian. Rumahnya terlalu jauh, jalannya jelek dan tidak ingin menyusahkan romonya. Alasan-alasan itu saya sangkal. Sejauh apapun tak akan pernah melebihi jauhnya jarak dari pastoran ke stasi itu. Sejelek apapun jalannya, mobil yang Romo pakai dengan double gardan pasti bisa. Dan soal menyusahkan, sudah biasa Romo disusahkan oleh umatnya. Alasan yang terakhir ini saya sampaikan dengan nada bercanda. Pada akhirnya, setelah si gadis manis itu menamatkan SLTA-nya, terbetik berita bahwa ia sudah berpacaran. Calonnya anak muslim yang bersedia menjadi Katolik. Si calon rajin ke gereja mengikuti pelajaran Katolik dan akhirnya dibaptis. Begitupun dalam langkah ke jenjang pernikahan, tahap demi tahap dilaluinya dengan taat dan tertib. Dia ikut kursus persiapan perkawinan,
mengurus surat-surat yang diperlukan, menjalani penyelidikan kanonik. Semuanya berjalan baik dan lancar tanpa ada yang meragukan, malah menunjukkan kemantapannya. Lalu pengumuman pernikahan 3 kali selama 3 minggu rampung. Hari pelaksanaan penerimaan sakramen pernikahannya di gereja Katolik telah jatuh tanggal. Dalam misa pemberkatannya pun kedua orang tua mempelai laki-laki yang memang telah merestui perkawinan anak laki-lakinya itu lengkap dengan mengenakan atribut kemuslimannya, menghadiri dan menyaksikan. Legalah sudah, sah Katolik. Seusai misa pemberkatan pernikahan itu, lalu saya dan semua umat yang hadir diundang ke rumah mempelai perempuan untuk makan bersama. Baru saat itulah saya melihat dan mengalami sendiri betapa jauhnya dan jeleknya jalan menuju ke rumah keluarga manten itu. Kata-kata dari Pak Stasi memang terbukti. Keadaan dan jauhnya jalan yang memang menjadi alasan. Namun di hari pernikahan anak gadisnya, mau tak mau saya harus datang untuk melegakan hatinya. Meskipun untuk mencari jalan yang selebar mobil atau mau tak mau sering harus masuk ke kubangan lumpur. Tatkala saya melihat mobil penuh lumpur, bukannya rasa sedih yang ada di hati saya, sebaliknya rasa bangga. Resepsi diadakan sederhana tanpa ada pertunjukan kesenian apapun dan acara sambutan-sambutan dari siapapun. Pada kesempatan itulah bapaknya si manten perempuan bercerita panjang lebar tentang keluarganya dan anaknya. Romo, di kampung ini keluarga saya hanya keluarga saya saja yang Katolik. Saya sendirian Katolik. Anak gadis saya banyak yang ingin meminangnya. Saya tidak peduli apakah dia anak orang kaya, berpangkat, terpandang, berpendidikan, atau sebaliknya orang miskin, tidak berpangkat atau tidak berpendidikan. Silakan saja kalau anak saya memang mau. Tetapi ada satu syarat yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu bahwa dia harus Katolik. Maka jika calon anak saya belum Katolik, ya harus menjadi Katolik dulu. Dan itulah yang terjadi. Saya masih ingat nama anak perempuan itu, yaitu Paitun namanya. Usai mendengarkan penuturan bapaknya si Paitun itu, saya terkagum-kagum dibuatnya. Kekhawatiran yang selama ini berkecamuk di benak saya langsung sirna. Sebuah prinsip hidup, keimanan yang teguh, tangguh, dan pantang luruh dari keluarga yang sederhana dan berada di desa yang pelosok jauh dari umat yang seiman.
Betapa keluarga ini memiliki iman sebagai harta yang sangat bernilai, sehingga tak mungkin digadaikan dan digantikan dengan iming-iming harta benda atau kekayaan duniawi. Keteguhan iman yang demikian ini amat jarang saya temui di tempat lain. Yang sering saya jumpai adalah kebalikannya. Betapa mudahnya orang muda Katolik saat menikah melompat pagar, seakan tak ada rasa sayang akan iman kekatolikannya dan tidak ada rasa bersalah. Dan yang sangat menyedihkan lagi saat saya tahu dia yang seperti itu semula adalah aktivis gereja. Bahkan itu terjadi di lingkungan yang banyak umat Katoliknya, yang merasakan kenyamanan, keamanan, dan banyak teman. Mampu bertahan dalam iman Katolik dengan keadaan kemudahan seperti itu sama sekali bukan hal yang istimewa. Itu sesungguhnya hanya biasa saja. Yang luar biasa atau sangat istimewa jika berada di dalam situasi sulit, sendirian saja Katolik, banyak godaan dan bujukan dan hasutan, namun masih bisa bertahan dan eksis. Itulah iman si gadis yang namanya Paitun. Meskipun wajahnya tidak pahit, bahkan sebaliknya manis. Dia dan keluarganya tak terpikat pada bibit bobot bebet keturunan, kekayaan, dan kedudukan yang duniawi sifatnya. Keluarga ini tak terpikat olehnya, melainkan malah memikat kekasihnya pada hal yang rohani, yakni iman kekatolikannya. Dari keluarga itu saya disadarkan akan kebenaran sabda Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan pada orang kecil. Matius 11 ayat 25. Apakah yang dimaksud semuanya itu? Yang dimaksudkan adalah kekuatan Injil yang penuh rahasia untuk mentransformasikan manusia dan menunjukkan kebenaran kepada mereka. Sedangkan orang kecil adalah mereka yang menghayati imannya dengan cara-cara yang sederhana. Mereka tahu bahwa tak satupun korban mereka akan percuma. Keluarga Paitun telah meyakininya. Semoga masih banyak keluarga lain yang memiliki iman yang teguh dan tangguh tanpa luruh seperti keluarganya Paitun. Iman yang tak diperdaya oleh kuasa duniawi, malah kian berdaya oleh kuasa Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.